Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini Buya akan menyampaikan paling tidak ada 5 kelucuan. Memang lucu, artinya memang perlu ditertawakan. Ya kalau lawaknya ya lumayan lah, bisa istilahnya itu menjadikan kita terhibur gitu ya. Tapi 5 kelucuan ini bukan menjadikan kita terhibur gitu, tapi justru sedih kita ini. Kok bisa begini gitu ya. Kelucuan yang 5 ini bisa muncul ya mungkin nggak mesantren ya orang-orang itu. Nggak mesantren gitu ya. Atau pernah mesantren, tetapi ya biasalah nasihat pajengannya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Atau masuk telinga kiri, keluar telinga kanan gitu ya. Atau memang pesantrennya cukup baik di pesantrennya. Pernah paham, pernah gitu ya. Tapi pada kenyataannya setelah berbaur dengan masyarakat, itu menguap entah kemana itu. Ya maka Buya sebut pernah paham, karena sekarang sudah tidak paham lagi. Kelucuan ini menurut pandangan Buya karena kesalahpahaman, karena memang kebodohannya gitu ya. Maka pada kesempatan ini Buya akan memperbaiki gitu. Jangan sampai kelucuan ini yang bukan menghibur ya, tetapi justru menjadikan kita sedih, tidak berlangsung berlarut-larut dari masa ke masa gitu ya. Dan sebelumnya Buya menyampaikan jangan tersinggung ya, karena Buya menyampaikan ini demi kebenaran al-Islam, demi kita sejalannya dengan ajaran Islam gitu. Dan jangan terjadi fitnah gitu ya. Fitnah apa Buya? Fitnah terhadap ajaran Islam dipandang oleh orang-orang di luar Islam. Akhirnya salah mereka menilai Islam karena kita menampilkan yang salah gitu. Padahal ajaran Islam itu jauh daripada itu. Sehingga karena menjadi fitnah, karena fitnah
sehingga menjadikan antipati non-muslim kepada ajaran Islam. Ini yang paling berbahaya, ya. Baik. Ya, kelucuan-kelucuan itu, ya. Nanti Buya juga kasih solusi. Kalau yang Buya sampaikan para pendengar tidak merasa, ya alhamdulillah, gitu ya. Alhamdulillah, bersyukur Buya. Kemudian sampaikan kepada yang lain. Tapi kalau merasa, ya bertobatlah. Istighfar tentu, ya. Kelucuan yang pertama, ya, begini. Para pendengar kan sering ya melihat sekolah-sekolah TK Islam, ya. Jadi banyaklah namanya TK Islam, ya. TK Al-Quran gitu ya. Kemudian juga SD, bahkan SD IT ya, sekolah dasar Islam terpadu, banyaklah Islam. Selama ini kan kita melihat ya, untuk yang akhwatnya memakai kerudung, yang laki-lakinya pakai kopiah. Ya kalau untuk laki-lakinya pakai kopiah tidak apa-apalah. Meskipun menurut pandangan Buya belum waktunya gitu. Kecuali kalau mereka ingin sendiri. Yang lebih ditekankan pembahasan oleh Buya berkenaan dengan kelucuan di sini, mereka pada pakai kerudung. Aduh. Dipaksa oleh ibunya. Ayahnya juga ikut nimbrung, pakai kerudung. Sehingga kita melihat hampir rata-rata pakai kerudung. Bahkan hampir tidak ada yang tidak pakai kerudung di TK dan SDIT itu. Kelucuannya gitu ya. Loh, kok kenapa mereka dipaksa pakai kerudung? Nggak usah. Mereka belum balik. Belum balik mereka itu. Bahkan menurut pengetahuan Buya, menyangkut tentang sehatnya akar rambut seorang perempuan, ya termasuk laki-laki sih, pada usia bayi terus berkembang sampai masa-masa menjelang balik lah, 1 bulan, 2 bulan menjelang balik, itu masa-masa perlunya ya akar rambut mereka itu betul-betul ya disuburi gitu dengan ya sinar matahari yang langsung tidak terhalang oleh apapun. Itu dilihat dari segi kesehatan. Adapun menyangkut debu dan sebagainya, ya tentu kan kita paham betul mereka itu mandi ya dari kepala seluruh tubuh. Itu dari segi istilahnya itu kesehatan. Biarkan rambutnya berkembang. Ya. Yang keduanya dari segi estetika. Masa-masa itulah mereka memperlihatkan rambutnya tumbuh berkembang dan indah. Keindahan anak perempuan atau laki-laki sebelum balik itu sesuatu yang wajar. Bahkan sesuatu yang mestinya diperjuangkan oleh orang tua supaya anak yang bersangkutan merasakan, terutama perempuan, karena kalau laki nanti kan pada saat sudah balik pun tidak ditutup rambutnya. Ini perempuan kan kalau sudah balik wajib ditutup, ya. Sesuai dengan surat dalam Al-Qur'an. Pertama berkenaan di sini adalah surat Al-Ahzab ayat 59 dan surat An-Nur ayat 31, kewajiban berjilbab itu. Biarkan mereka merasakan rambutnya itu dilihat orang indah.
Indah dengan keritingnya, indah dengan lurusnya, bagaimana ya di apa itu dihias, diatur lah, istilahnya itu direka-reka oleh ibunya supaya dia merasakan bahwa pernah rambutnya itu terbuka, dilihat orang dengan indah. Ini dipaksa pakai kerudung. Sampai nangis si anaknya, kan kamu ngaji pakai kerudung gitu. Padahal bukan urusan ngaji dan bukan ngaji jilbab itu, urusan balik dan belum balik gitu. Ya, terlebih lagi anak-anak itu kan yang disebut dengan haulatul fitriyah. Itu masa-masa apa namanya itu, masa-masa suci fitrah gitu ya. Diangkat kalam oleh malaikat Raqib Atid kalau dia berbuat baik dan sebagainya untuk orang tuanya atau gurunya yang memerintahkan berbuat kebaikan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Begitu sabda Rasul, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap manusia yang dilahirkan atau langsung saja bayi ya yang dilahirkan dalam keadaan suci. Kemudian di hadis lain disebutkan oleh baginda Rasul, muru auladakum ya bisolati wahum abna'u sabisinin wadribuhum alaiha wahum abna'u hasyirin, begitu. Suruhlah anak-anakmu melaksanakan sholat dari mulai usia 7 tahun tuh. Kemudian cepret atau berilah peringatan pada saat 10 tahun belum mau sholat. Ini kan menggambarkan bahwa 7 tahun itu sampai 10 lah, bahkan dari awal apalagi. Biarkan mereka itu, istilahnya itu menyangkut tentang rambutnya itu, ya. Gak usah dijilbab dulu. Gue katakan gak usah lah. Kasihan mereka. Ya. Ini untuk menjaga kejenuhan, menjaga perasaan bahwa dia juga pernah rambutnya itu terlihat orang indah gitu ya. Dan menyangkut juga kesehatan bagi fisik rambutnya itu. Yang pertama yang disebut dengan lucu itu karena memang ketidakpahaman si anak itu dipaksa untuk berkerudung, pakaiannya rapi. Tapi, nah ini, si ibunya yang ngantarnya, ya si ibunya sendiri gitu, bubu lucunan. Tahu bubu lucunan? Orat kemana karep gitu. Gak punya rasa malu ini. Ya mungkin karena keawamannya itu, kasarnya kebodohannya. Harus gitu dikasih tahu, kalau tidak dikasih tahu kita dosa. Ibunya sekarang ngasih tahu, ibu jangan begitu. Biarkan anak tidak berkerudung karena belum wajib. Ibu yang sudah wajib berkerudung, berjilbab maksudnya. Nah, kelihatan tidak lucu kalau begitu. Sesuai dengan jalurnya gitu ya, relnya. Anak-anak biarkan. Bahkan pakaiannya pun tidak tertutup. Anak-anak namanya juga. Kita seorang ibunya dijilbab dong. Itu wajib itu. Dosa kalau nggak dijilbab. Lebih parah lagi ya bubu lucunan. Ya ada yang pakai kerudung. Tapi tubuhnya ke bawahnya, wah, astagfirullahaladzim lah. Mengundang syahwat. Inilah kelucuan yang pertama. Lucu. Nah, kelucuan yang menimbulkan bukan menghibur, tetapi menjadi sedih, kecewa kita dengan masyarakat sekarang ini. Dirubah dong. Biarkan anak-anak tidak berkerudung, belum balik, supaya akar rambutnya sehat.
rambutnya itu sehat. Ya, konsultasi ke ahli kulit, ke ahli rambut. Ada enggak warna rambut bagi anak-anak kita yang tidak merusak rambutnya sesuai dengan faktor usianya? Kalau ada, misalkan ada warna rambut untuk anak-anak kita dan tidak merusak kepada akar rambut dan rambut, itu kalau ada dananya, ada uangnya, lakukan. Ya. Itu kelucuan yang pertama. Berharap Buya dengan adanya ceramah Buya ini, kelucuan ini tidak berlangsung berlarut-larut lah. Coba kalau ada non-muslim lewat, dilihat anak-anak, dibakutet gitu ya, sampai gitu. Ibunya ya bubu lucunan, disangkanya oleh orang-orang non-muslim, oh begitu ajaran Islam itu ya. Ya anak-anak itu harus dari kecil. Ya nanti kalau sudah ibu-ibu nggak usah lah. Kan jadi terbalik itu. Muncul saja image jelek. Kasihan ya anak-anak usia segitu. Sampai ditutup-tutup begitu kan. Harusnya kan dilihat anak-anak itu baik dan sebagainya. Ada anaknya yang non-muslim bilang ke ayahnya, ayah itu kasihannya. Teman-teman aku masih kecil gitu. Pakaiannya sampai penuh-penuh gitu. Istilahnya tuh begitu. Tolong ya ibu, termasuk juga bapak sang suami, luruskan kelucuan ini. Ya. Biarkan anak-anak kita yang belum balik. Jangan dulu dijilbab. Kecuali kalau sudah head, nanti SD kelas berapa misalkan. Kelas 3, kelas 4. Baru saat itu. Dan menjelang head, ibu dan bapak, ibu tetap tahu. Biasanya head tahu usia berapa. Siapkan jilbab. Kasih tahu sebelumnya ajaran bahwa Neneng, ya Ananda, Putri, sebentar lagi sepertinya kamu mau head ya. Bagi seorang perempuan, lihat tuh Al-Hajab 59. An-Nur ayat 31. Mesti. Jangan kelihatan selembar rambut tuh. Ya, siap-siap. Kamu kalau sudah dijilbab, ya harus lebih bagus lagi perilaku kamu. Yang disebut dengan akhlakul karimah. Hati-hati ya. Nah, kasih penjelasan. Anaknya bilang, kenapa mama, mami, atau umi, saya belum pakai kerudung. Belum waktunya nak. Silakan kamu. Begitu kondisinya supaya rambut kamu ya, bisa dilihat orang dengan baik. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua kelucuannya. Pada saat anak-anak mereka itu usia TK, usia SD masih tekankan oleh orang tuanya pakai jilbab. Masuk SMP si anaknya itu, masuk SMA si anaknya itu, kok jadi lucu. Apa Buya kelucuannya? Kok longgar? Longgar aturan orang tua. Alasannya kan dulu pernah lah di TK dan SD rapi-rapi begitu, biarkanlah. Dasarnya kan sudah kuat, biarkan sekarang kan masa remaja. Mereka itu kan, ya mumpung mereka masih remaja, harus menikmati, istilahnya itu kesenangan. Kalau sudah usia setengah baya seperti aku kan, ya sudah saatnya lah kita cenderung lebih dekat dengan Allah. Kira-kira begitu. Prinsip-prinsip kelucuan itu muncul. Mumpung masih muda. Nikmati hidup. Kata orang tuanya. Ya disambut dengan riang gembira. Oleh anak-anaknya yang sekarang setan, iblis, laknatullah sudah hinggap ke dirinya. Sudah menggoda. Dan kalam sudah mulai dituliskan. Iya Maya.
Masa muda harus kita nikmati. Hancur dan celaka. Dengan pakaian yang ketat, kerudung yang tipis, rambut kelihatan, atau kurang bahan, sampai roknya itu sampai setengah betis. Ya, umumnya laki-laki melihat kondisi ini sehingga tidak bisa membedakan mana perempuan yang memegang agama dengan kuat, mana yang tidak. Antara yang berjilbab, yang jilbabnya amburadul, dengan teman-temannya juga perempuan yang tidak berjilbab. Ya sama saja akhirnya. Diruksak syariat jilbab ini oleh mereka yang sudah sekolah di tingkat menengah pertama dan menengah atas. Jadi godaan setan itu kalimatnya begitu indah. Mumpung masih muda, nikmati hidup. Astagfirullahaladzim. Diperkuat dengan kelucuan orang tua yang mengatakan, ya biarkanlah, kan dasarnya sudah kuat mereka. Sekarang kan lagi remaja. Salah itu. Pada saat anak-anak kita sudah SMP dan SMA, justru proteksinya kuadrat menurut Buya. Proteksinya tuh kuadrat. Berlipat gitu. Ekstra hati-hati kita selaku orang tua. Jangan lucu. Mereka sebelum balik belum digoda iblis, belum digoda setan, kita proteksi kuadrat bahkan. Pada saat mereka sudah digoda iblis, lanatullah, setan, bala tentara iblis itu, hawa nafsu juga sudah mulai menggerogoti amal baiknya. Nah, kita justru proteksinya jadi biasa-biasa. Kelucuan ini mesti ditinggalkan. Taubat, kembali kepada jalan yang benar. Anak-anak kita yang berjilbab, ya, jangan tanggung-tanggung. Berjilbab dengan syar'i. Tidak ketat, tidak tipis, tidak kurang bahan. Mereka berperilaku baik, kata-katanya juga tidak kotor, tidak jorok, nundukkan pandangan, bergaul juga dengan akhlakul karimah, tidak bepergian sendirian kecuali didampingi oleh mahram. Aman deh itu. Sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Itulah jilbab yang syar'i. Tidak akan ada laki-laki yang menggoda kepada anak-anak kita kalau sudah syar'i jilbabnya. Mulai ditinggalkan kelucuan itu. Proteksi kita kuadrat, ya. Tidak ada kata-kata iblis yang kita perpanjang, perkuat. Wah, mumpung masih muda, nikmati kesenangan, nikmati hidup. Gimana kalau lagi berbuat begitu? Faidza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Datang kematian. Gimana itu? Tidak ada yang menjamin kita hidup sampai tua. Kenyataannya, Buya selaku guru di sini, sudah begitu banyak murid-murid Buya yang pulang kepada Allah lebih dulu. Kebanyakan faktor tabrakan mereka itu. Laki-laki itu. Perempuan itu biasanya penyakit liver yang sudah-sudah itu. Penyakit lambung itu banyak. Berapa banyak murid-murid Buya yang pulang kepada Allah lebih dulu. Hati-hati itu. Yang paling dekat kepada kita, begitu kata Imam Al-Ghazali, adalah kematian. Hati-hati itu. Baik, kelucuan yang ketiga. Berbicara tentang para pegawai di pabrik, buruh pabrik.
Nah, buruh pabrik ini kebanyakan kan di lembur pabrik itu. Biasanya kan orang-orang lembur, orang-orang desa, minimal mereka sudah sekolah diniyah lah di madrasah ya. Ada juga yang pernah pesantren. Kelucuan berikutnya, kenapa kok mereka pakaiannya jadi oroh wadol gitu? Oroh wadol. Ya, belakang nyantre, depan mencugug gitu istilah orang-orang pada umumnya. Oroh wadol namanya. Nah, ini mungkin datang virus yang disebut dengan virus gaul, ya, bakteri nafsu. Ini dua istilah yang begitu sangat melekat kepada para buruh pabrik perempuan yang Buya garis bawahi. Mereka yang pernah pesantren tahu ya, berjilbab itu harus syariah. Mereka yang pernah madrasah diniyah tahu. Kenapa kalian jadi oroh wadol begitu bajunya? Ini virus gaul nih. Virus gaul. Bakteri nafsu nih. Nggak ingat kalian bagaimana surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31 begitu jelas disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjilbab yang benar itu seperti itu. Kenapa jadi orang wadol begini? Sudah tipis pakaian ketat. Itu adalah bakteri nafsu dan virus gaul. Wah, virus gaul ini jahatnya luar biasa nih. Ada lagi godaan setan menghembus di seluruh pabrik. Apa? Kalau tidak pacaran, tidak akan menikah. Nah, ini nih. Ya, kurang ajarnya iblis itu. Makanya Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin." Setan itu luar biasa tuh jahatnya. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Karena setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dihembuskan. Wah, kalau kamu tidak pacaran, tidak akan punya suami. Nah, gitu nih. Mulai. Sok lah, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah nikah, tobat lagi. Tobat saja. Astagfirullahaladzim. Auzubillah summa auzubillah. Jangan sampai ketemu, ya Allah. Kelakuan-kelakuan seperti ini bagi turunan kami sampai kiamat kelak. Ya. Padahal kalau kita berjilbab dengan syar'i, sekaligus juga disertai dengan akhlakul karimah cara gaulnya, pasti punya jodoh dan akan mendapatkan laki-laki yang soleh. Kalau kita pakai norohodol, teka itu teka dia, nggak karuan. Yang akan jadi calon suami kita dan nanti akan jadi suami kita tidak akan jauh orang yang matanya jelalatan. Dasarnya ke sana. Silakan saja pilih. Anda ingin punya suami yang soleh atau suami yang salah. Berpakaianlah nak dengan syar'i. Hidup cuma sebentar di dunia ini. Jangan lucu hidup. Ananda pernah pesantren. Kenapa nggak dipraktekkan di pabrik? Kenapa? Nggak usah ikut-ikutan. Pakaian jadi begitu rubah. Dulu bagus. Lagi pesantren, dulu lagi sebelumnya diniyah. Kok ke pabrik? Gara-gara virus gaul dan bakteri nafsu ditambah dengan hembusan kata-kata kalimat dari setan laknatullah. Kalau tidak pacaran, tidak akan punya suami. Cepat tangkis dengan astagfirullahaladzim. Sadar, kita hidup tidak akan selama-lamanya. Jangan
Jangan menjadikan Ananda kerja dapat uang, lupa kepada Allah, sang pemberi uang, sang pemberi rizki. Ini kelucuan yang ketiga nih, di pabrik-pabrik begitu. Coba jadilah Ananda perintis kebaikan di pabrik. Gaul yang baik, jilbab yang benar. Ya, jangan lucu hidupnya. Kemudian yang keempat, ada kelucuan yang berikutnya. Bagi siapa, Bu ya? Ini para karyawati. Di toko-toko, penjaga toko misalkan. Penjaga toko atau agen, grosir ya. Di toko lah pokoknya. Biasanya kan perempuan itu menjadi kasir. Aduh, lucunya bukan main. Banyak kadang-kadang yang seringnya kakak gitu. Kalau tidak malu. Ya kakak itu. Terbahak-bahak ketawanya. Kadang-kadang nih kata Buya, jadi nggak saya transaksi jual beli? Apa Buya, kenapa? Ada yang lucu di sana. Kerudung, bagungnya tebal, baju cukup. Ini nih dari siku ke sini, nah itu di baju. Ini nggak dapat. Aduh, ampun, ngeri itu kelucuannya. Dan yang jual beli itu, yang transaksi kan banyak juga non-muslim. Oh, boleh berarti ya, di jilbab itu. Ini yang disebut dengan kohri rijal. Anda itu ya, sebagai karyawati sudah dijajah oleh manusia. Kohri rijal namanya. Makanya bagian Rasul memohon kepada Allah, jangan sampai kita kohri rijal, terjajah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wa a'udzubika minal ajazi wal kasali wa a'udzubika minal jubi wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatin ini wa qakhri rijal. Ini. Gara-gara ingin dapat gaji besar, ingin pertahankan di sana tidak dikeluarkan. Berpakaianlah begini, mereka menyebutnya jilbab gaul. Nggak ada jilbab gaul. Istilah setan itu. Yang ada itu jilbab syar'i. Tukar yuk. Ini tidak berpakaian ini. Tolong ya, yang dengar selama Buya ini berjilbablah dengan baik. Kalaupun Anda diusir oleh majikan karena kita tidak mengikuti anjuran mereka supaya nggak apa-apalah pakaiannya, tapi pas tangan keluar saja dari kantor itu, toko itu. Allah akan ganti dengan toko yang lebih baik. Kita cari majikan-majikan yang memang tahu tentang syariah. Ya. Tolong nih. Jangan sampai kita demi dapat gaji tapi kita mengorbankan ukhrawi. Ini menjual akhirat dengan dunia. Astagfirullahaladzim. Itu kelucuan itu. Lucu ini. Lucunya bukan lain. Tapi bukan menghibur, tapi menyedihkan. Ya, coba tolonglah. Kalau tidak tangannya, misalkan pakaiannya yang betul-betul longgar. Jangan tanggung. Kan begini ya, Allah berfirman di dalam Al-Quran. Wa qala innani minal muslimin. Dan berkata, sesungguhnya aku seorang muslim. Tunjukkan ini, saya ini muslim. Di pabrik, di sekolah SMP, SMA, di kantor-kantor, di toko-toko. Kita harus bangga menjadi seorang muslim. Wa qala innani minal muslimin. Dan mengatakan, aku ini sesungguhnya aku ini muslim. Tunjukkan, tapi muslim yang baik, berjilbab dengan syar'i. Bahkan di ayat lain, washhad bi anna muslimun. Washhad bi anna muslimun. Saksikan, kami ini muslim. Saksikan. Kita mesti berbangga jadi seorang muslimah. Pakaian yang syar'i. Ya, kita akan pulang kepada Allah, tidak akan selamanya kita kerja. Tidak akan selamanya kita di pabrik. Tidak selamanya kita sekolah. Ya.
Ini yang keempat, kelucuan yang keempat. Yang harus dirubah kepada kebaikan. Ya. Kemudian terakhir, kelucuan yang terakhir. Ini ibu-ibu kan, subhanallah ya, pengajian ibu-ibu itu luar biasa lah. Bapak-bapak kalah oleh ibu-ibu di mana-mana, di berbagai negara begitu. Ini juga punya PR tersendiri nih. Punya suatu saat doakan oleh para pendengar membahas tentang mengapa nih para bapak kok sulit amat ikut pengajian. Ibu-ibu ya kembali ke pengajian, rajin pengajian. Karena jadwal pengajian memang rapi. Dilihat oleh ustadznya rapi, memang sesuai. Ada kelucuan yang muncul. Hari Sabtu atau hari Minggu ceritanya olahraga. Olahraganya tuh senam. Senamnya dilihat banyak orang. Pakaian si ibu-ibu yang rajin pengajian itu sudah berubah bentuk. Yang rapih ke pengajian. Kok di tempat olahraga, tempat senam, kok jadi gitu? Lucu juga ini. Jadi ajaran agamanya ditinggal dulu pas olahraga mah. Nanti pas ke masjid dipakai. Astagfirullahaladzim. Lucunya bukan main. Dimanapun dan kapanpun kita mesti Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Ibadah madohku, ibadah guer madohku, hidup dan matiku untuk Allah. Jadi gitu ibu, pada saat ngaji rapi, olahraga pun rapi. Tidak malukah ibu dilihat banyak orang laki-laki yang jelalatan matanya? Astagfirullahaladzim. Robah, dimanapun kita, kalau ngajinya rapi begitu, lanjutkan dengan akhlakul karimah dimanapun, termasuk olahraga di lapangan. Sehingga laki-laki tidak bisa, istilahnya itu, menelanjangi kita dengan pandangannya. Kita harus betul-betul punya marwah kewanitaan. Marwah kemuslimahan. Harus punya wibawa hidup itu. Supaya nanti yang belum punya suami yang takwa, yang soleh. Sekarang sudah punya suami yang lebih takwa, lebih soleh lagi. Ya, demikian 5 kelucuan yang Buya tampilkan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kelucuan-kelucuan ini musnah setelah Buya berdakwah seperti ini. Tolong pada para pendengar ya disampaikan kepada yang berkepentingan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekhilafan dan kekurangan Buya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.